Perkenalkan, nama saya Rusman. Di sini saya akan menjelaskan pedoman penulisan karya ilmiah dari Universitas Borneo Tarakan. MPM 1940 10 MSP A1. Jadi langsung saja. Sistematika penulisan karya ilmiah. Pertama ada bagian awal. Di bagian awal itu terdiri dari halaman sampul. Halaman sampul terdepan yang pertama terbaca dari suatu karya ilmiah, kayak halaman sampul gitu. Dapat memberikan informasi singkat, jelas, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. 2. Halaman judul. Secara umum, informasi yang diberi kepada halaman judul sama dengan halaman sampul. Tetapi pada halaman judul dicantumkan informasi tambahan, yaitu tujuan dalam rangka karya ilmiah yang dibuat. Yang ketiga, halaman pernyataan orisinalitas. Halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa karya ilmiah yang disusun adalah hasil karya sendiri. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini fungsinya itu menjamin keabsahan karya ilmiah dari si pembuat. Lanjut, kata pengantar. Kata pengantar memuat pengantar singkat atau karya ilmiah, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Lanjut, abstrak. Ini ikhtiar suatu tugas akhir memuat permasalahan, tujuan, metode, penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir. Lanjut ke daftar isi. Daftar isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman. Masing-masing ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. Daftar tabel, daftar gambar, daftar rumus, dan lampiran. Lanjut, bagian utama. Bagian utama terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu bab pendahuluan, memuat latar belakang atau alasan kuat dilakukannya penelitian, tujuan, perumusan masalah atau pendekatan penyelesaian masalah. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini, acuan primer diutamakan artikel berkala ilmiah yang relevan dengan bidang yang diteliti, terkini dan asli. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian dapat berupa percobaan laboratorium, percobaan lapangan, dan survei lapangan yang dirancang sesuai dengan tujuan atau jenis penelitian. Secara umum, uraian dalam metode perincian tentang rancangan penelitian data, baik data primer maupun sekunder, prosedur penarikan sampel, dan metode analisis data. Bab metode dapat menjadi beberapa sebab sesuai dengan perincian langkah-langkah penyelesaian tugas akhir. Lanjut, bab 4, hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini digabung menjadi bab hasil dan pembahasan. Pemisahan penggabungan kedua bagian ini tergantung pada keadaan data dan kedalaman pembahasan sesuai dengan arahan pembimbing. Bab 5, lanjut, sudah tadi bagian hasil dan pembahasan, lanjut ke bagian akhir. Di bagian akhir
Ada daftar pustaka. Daftar pustaka. Di daftar pustaka tidak ada batas minimum terkait jumlah pustaka, karena utama ialah mutu acuan yang dipilih dan digunakan. Kedua, pustaka acuan harus memenuhi kriteria relevan, mutakhir, dan primer. Lampiran. Lampiran menyajikan materi yang erat kaitannya dengan metode, hasil, dan pembahasan yang dianggap terlalu terperinci. Materi lampiran dapat berupa contoh-contoh perhitungan statistika, keterangan tambahan, contoh kasus, peraturan perundang-undangan, peta, analisis data yang ekstensif. Riwayat hidup. Yang pertama itu, dalam riwayat hidup dijelaskan tempat dan tanggal kelahiran mahasiswa atau yang membuat karya ilmiah ini. Untuk laporan karya tulis ilmiah dan skripsi, tuliskan pendidikan penulis sejak sekolah menengah hingga terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi dia mulai dari awal bersekolah, entah itu dari TK sampai dia ke jenjang lebih tinggi, dalam hal ini ke UBT, dituliskan semua riwayat hidupnya. Terus kegiatan penulis di luar akademik yang menunjukkan pendidikan juga baik dicantumkan, terutama prestasi akademik yang pernah diraih selama masa kemahasiswaan. Jadi prestasi apapun yang dia gapai selama dia menjadi mahasiswa, dia tuangkan dalam karya ilmiahnya ini. Format pengetikan karya tulis ilmiah. Pertama, bahan dan ukuran kertas. Jenis kertas yang digunakan itu HPS 80 gram, warna putih, ukuran kertas A4 21,0 cm kali 29,7 cm. Perihal serta gambar, foto, diagram, sketsa, cetak biru, surat keputusan dan lainnya dapat menggunakan jenis warna dan ukuran berbeda sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan pengetikan umum. Beberapa ketentuan dalam pengetikan karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Penempatan bidang tulisan di tepi kertas, biasanya disebut dengan margin. 4. Sebelah kiri, 3 kanan, atasnya 3, bawahnya juga 3. Nomor halaman diketik pada bagian tengah dan tepi bawah kertas. Jadi misalnya kalau halamannya angka 1 Romawi itu di tengah. Kalau dia angka 1 yang biasa itu di samping kanan, di tepi bawah kertas gitu. Jarak baris diketik itu 1,5 spasinya. Baris pertama dan dari paragraf menjorok 1 cm di bidang tulisan. Jarak dari judul ke kalimat pertama sebesar 3 spasi. Jarak kalimat terakhir di satu bab ke bab berikutnya sebesar 3 spasi. Jenis huruf Times New Roman, ukuran 12. Kalau Arial ukuran 10. Halaman dimulai dari angka Romawi yaitu atau 1 Romawi dan seterusnya. Penomoran halaman dimulai dari bab pendahuluan dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Judul bab diketik dengan menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, tidak ada titik, tidak digarisbawahi, boleh menggunakan angka Arab tanpa titik dan terletak di tengah-tengah, centered. Judul subbab diketik dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata hubung, kata depan, judul. Subbab berjarak 1,5 spasi dari judul bab atau dari paragraf di atasnya dan 1,5 spasi dengan paragraf di bawahnya.
Judul subbab diketik seperti pengetikan judul subbab, berjarak 1,5 spasi dari judul subbab atau paragraf di atasnya, dan spasi dengan paragraf di bawahnya, tidak diakhiri dengan titik, tidak digarisbawahi. Jika panjang judul bagian melebihi lebar di bidang tulisan, jadikan 2 baris atau lebih dengan jarak 1 spasi. Judul subbab diketik di tepi kiri. Warna sampul atau warna covernya ini biasanya. Ini tergantung fakultas biasanya. Kalau fakultas hukum dia warna merah. Kalau ekonomi kuning emas. Kalau FKIP atau fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu kuning gading. Kalau fakultas perikanan dan ilmu kelautan itu biru laut. Fakultas pertanian hijau. Fakultas teknik hitam. Fakultas ilmu kesehatan itu peach fluff atau pink lah. Terus pengetikan bagian awal, ada lembar sampul, halaman judul, halaman pernyataan originalitas, halaman pengesahan. Pengetikan bagian utama, bagian tubuh atau pokok memuat uraian, penjabaran, analisis yang dilakukan oleh penulis. Pengetikan bagian akhir, ada daftar pustaka, jenis media yang makin berkembang memungkinkan penulis untuk mencari sumber informasi dari berbagai jenis media, baik itu dari internet, dari jurnal, dari perpustakaan atau media lainnya. Lampiran. Ini lampiran, nomor dan judul lampiran ditulis di sudut kiri atas halaman dengan huruf tegak tipe Times New Roman 12. Judul lampiran diketik dalam satu baris menggunakan huruf kapital di awal kata. Lampiran yang lebih dari satu halaman, pada halaman berikutnya diberi keterangan lanjutan dalam tanda kurung pada sudut kanan atas halaman. Isi dan urutan pengelompokan lampiran disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing. Kebahasaan. Acuan kebahasaan. Bahasa Indonesia sangat berkembang pesat. Lanjut, kalimat. Kalimat bahasa Indonesia umumnya mempunyai ciri pendek, pasif, dan sederhana. Susunan kalimat dapat diputarbalikkan dengan memutasikan tempat kata-katanya tanpa mengubah artinya, kecuali untuk memberikan penekanan maknanya. Unsur kalimat yang harus ada ialah subjek dan predikat. Dalam penulisan ilmiah, gaya penulisan yang beremosi perlu dihindari. Oleh karena itu, ungkapan seperti kesimpulan amat berarti, temuan maha penting atau sangat penting menarik harus dihindari. Pengetikan paragraf. 1. Paragraf berfungsi sebagai pemersatu kalimat yang koheren serta berhubungan secara sebab akibat yang disertai dengan alasan yang logis dan efektif. 2. Argumen penulis hanya dapat dikembangkan melalui penyusunan serangkaian paragraf yang efektif, yaitu memanfaatkan fungsi paragraf pembuka, paragraf penghubung, serta paragraf penutup. Pertalian kalimat. 1. Paragraf yang baik harus mempunyai pertalian kalimat. Untuk mempersatukan kalimat, agar paragraf dapat menjadi paragraf yang efektif, perhatikan bentuk kalimat, makna kalimat, dan logika kalimat. Next. Kita ke ilustrasi.
Ilustrasi merupakan suatu bentuk penyajian informasi dalam bentuk tabel, grafik, diagram alir, bagan, foto, peta, dan gambar. Dengan ilustrasi, informasi dapat disajikan lebih efektif untuk menjelaskan antar ubah dan pengguna kalimat yang terlalu panjang dapat dihindari sehingga pembaca dapat memahami tulisan dengan lebih mudah. Yang pertama ada tabel. Biasanya digunakan bila peubah yang diperhatikan cukup banyak dan mungkin tidak sama satuannya. Data perlu disusun secara logis sebelum ditampilkan dalam format tabel. Tabel dapat memuat lebih banyak peubah. Lanjut. Gambar. Pemilihan sajian data hasil penelitian dalam bentuk grafik, diagram alir, bagan, peta, foto, atau gambar. Dalam karya ilmiah perlu dipertimbangkan relevansinya dengan topik penelitian yang dilakukan. Informasi yang sudah disajikan dalam bentuk tabel tidak perlu diulangi dengan sajian bentuk gambar. Gambar mampu menampilkan konsep yang sulit dijelaskan dengan rangkaian kata. Pengutipan pustaka dan penyusunan daftar pustaka. Salah satu bagian penting dalam sebuah proses penelitian adalah tinjauan pustaka sesuai dengan topik yang diteliti. Pengutipan pustaka itu kita bisa lakukan secara langsung ataupun tidak langsung begitu. Jenis kutipan langsung ada sebagai berikut. Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kalimat. 40 kata bukan 40 kalimat. Kutipan langsung pendek dituliskan dengan teks dengan memberi tanda petik di awal dan diakhiri kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri. Penyusunan daftar pustaka. Jadi kalau pada bagian akhir itu didaftarkan semua sumber acuan yang kita gunakan atau referensi yang kita gunakan dalam karya ilmiah itu kita cantumkan semua di daftar pustaka. Ketentuan umum penulisan daftar pustaka. Dengan apa? 1. Sumber yang dikutip dalam tubuh tulisan harus ditulis lengkap dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam daftar pustaka harusnya ditulis dalam tubuh tulisan sebagai kutipan. Selalu urutkan penulis sesuai dengan yang tertera pada buku atau jurnal atau bahan acuan lainnya, bukan berdasar urutan alfabetnya. 3. Nama penulis ditulis nama keluarga, nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di awal. Plagiarisme. Plagiarisme itu mengacu atau mengutip istilah atau kata-kata, kalimat, atau informasi dari sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan atau kutipan tanpa menyatakan sumber secara memadai. Misalnya kita ambil sumbernya dari jurnal atau dari karya orang tapi kita tidak cantumkan, nah itu namanya plagiarisme. Atau semua karyanya itu kita copy paste baru kita masukkan ke karya ilmiah kita, itu juga plagiarisme. Mungkin cukup sekian materi saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.